Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Keviniel Abednego Pangaribuan. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Riau, angkatan 2017, dengan program kekhususan Hukum Tata Negara. Yang saya hormati Bapak Dr. Meksasai Indra, SHMH, selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Junaidi, SHMH, selaku Penguji pertama. Yang saya hormati Ibu Widya Edorita, SHMH, selaku penguji kedua. Yang saya hormati Ibu Dr. Desi Artina, SHMH, selaku pembimbing pertama. Dan yang saya hormati Ibu Aditya Putri, SHMH, selaku pembimbing kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tentang proposal skripsi saya, yang akan kemudian saya angkat menjadi sebuah penelitian di dalam skripsi dengan judul Gagasan Pemilihan Kepala Daerah Asimetris pada Daerah Pembantuan sebagai Solusi Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Wabah Penyakit, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjadikan coronavirus disease sebagai studi kasus yang akan saya angkat. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia pada saat ini dalam hal melakukan pemilihan terhadap kepala daerah, sebagaimana pula yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan terhadap gubernur, bupati, dan wali kota, yang mana pada saat ini pemilihan terhadap kepala daerah dilakukan secara langsung. Lebih lanjut, hal itu diatur terkait pemilihan terhadap kepala daerah sejatinya diatur dalam Undang-Undang Dasar, tepatnya di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga berbicara mengenai pemilu di Indonesia pasti tidak akan pernah terlepas dari demokrasi, karena demokrasi merupakan implementasi dan adanya kedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara berdaulat menganut demokrasi Pancasila yang merupakan atau mengutamakan musyawarah mufakat di dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, berbicara pemilu yang demokratis bukan hanya terbatas pada pemilihan umum secara langsung sejatinya, namun sejatinya membuka ruang-ruang opsional di dalam hal melakukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung sejatinya juga merupakan proses pemilihan yang bersifat demokratis. Indonesia juga menganut demokrasi perwakilan, sehingga demokrasi perwakilan merupakan pengejauhan tahan dari pemilihan terhadap kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung. Negara juga menganut sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan merupakan pengejauhan tahan dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan memiliki pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat yang akan kemudian disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan terhadap tatanan sistem yang merupakan amanat dari Konstitusi Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 4 yang kemudian menghapus sistem pemilu secara tidak langsung, sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Bapak Ibu yang saya hormati, sejatinya Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal telah menafsirkan, tepatnya pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU strip 11/2013 terkait perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara tidak langsung juga merupakan hal yang demokratis. Pemilihan terhadap kepala daerah tidak pula hanya membahas mengenai pemilihan secara langsung dan tidak langsung, melainkan Indonesia juga mengenal sistem pemilihan kepala daerah secara asimetris. Bapak Ibu sekalian, jika ditafsirkan, pengertian dari pilkada asimetris secara gramatikal yaitu pilkada yang memiliki perbedaan terhadap sistem pemilihan terhadap kepala daerahnya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Saat ini, sejatinya Indonesia telah mengenal pilkada asimetris, namun hanya diterapkan di daerah-daerah yang mengandung otonomi khusus. Daerah-daerah tersebut meliputi, yang pertama adalah Aceh, yang kedua adalah DKI Jakarta, yang ketiga adalah daerah istimewa Yogyakarta, yang keempat adalah Papua, dan yang kelima adalah Papua Barat. Sehingga jika kita berbicara mengenai pilkada asimetris, yaitu pilkada asimetris, maka hal itu bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, bagaimana kemudian jadinya apabila konsep pilkada asimetris yang pada umumnya diterapkan di daerah non-asimetris, itu kemudian diterapkan di daerah-daerah yang tidak mengandung otonomi khusus, atau yang kepada daerah-daerah yang mengandung sistem otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah secara asimetris lebih ditujukan kepada kebebasan yang akan kemudian diberikan kepada daerah untuk menentukan sistem apa yang tepat untuk daerah tersebut dalam hal melakukan pemilihan terhadap kepala daerah. Yang mana pemilihan kepala daerah secara asimetris yang nantinya diharapkan mampu menjadi solusi dan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia pada masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, hadirnya gagasan tersebut dilatar belakangi karena semakin meningkatnya wabah virus corona, yang mana apabila pilkada secara langsung terus dilakukan dan akan terus dilakukan, maka dalam sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung mengharuskan setiap anggotanya itu melakukan kampanye untuk mendulang suara atau merebut hati masyarakat melalui kampanye-kampanye yang dilakukan secara terbuka di tempat umum dan mengumpulkan banyak orang, yang kemudian hal itulah yang kemudian menarik perhatian bagi peneliti untuk kemudian mengevaluasi pilkada secara langsung dengan menghadirkan sebuah gagasan, yaitu pilkada asimetris, dikarenakan berdasarkan data yang disampaikan oleh KPU, terdapat 60 calon kepala daerah pada tahun 2020 beserta 100 panitia penyelenggara pemilihan umum pada tahun 2020 terinfeksi virus COVID-19. Data tersebut belum lagi diakumulasikan terhadap masyarakat yang mungkin terkena virus COVID-19 pada saat mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh setiap calon kepala daerah. Bapak Ibu sekalian, sistem penerapan protokol kesehatan juga menjadi masalah dalam hal penerapan pemilihan umum terhadap kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan metode yang digunakan dalam kampanye adalah tatap langsung, yang mana justru berisiko membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu pada tahun 2020, yaitu mencatat bahwa terdapat 306 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pada saat kampanye. Selain permasalahan tingkat penularan virus, tentu memiliki efek domino terhadap perkembangan yang ada dalam masyarakat. Ketika ada perkembangan atau lonjakan kasus di sebuah daerah itu semakin tinggi, maka efek domino yang akan terjadi adalah
pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan melambat, perekonomian masyarakat akan menurun, dan lain sebagainya. Sehingga perlu juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk kemudian mempertimbangkan pelaksanaan pilkada langsung yang akan memakan biaya yang sangat banyak. Belum lagi terkait tentang pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan oleh setiap calon-calon kepala daerah yang akan merogoh kantongnya atau uangnya atau duitnya untuk kemudian melaksanakan kegiatan kampanye dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintahan dalam melaksanaan pemilihan kepala daerah itu dapat dilakukan secara asimetris. Yang mana pada kesempatan proposal saya memberikan kesempatan atau memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk atau merancang terkait tentang sistem apa yang tepat untuk dilaksanakan pada masa COVID-19. Yang mana nantinya pemerintah daerah akan menentukan mau apakah dia akan memilih melakukan pemilihan secara umum ataukah nanti daerah akan memilih untuk melakukan pemilihan secara tidak langsung atau memiliki sistem lain di dalam hal melaksanakan pemilihan terhadap kepala daerah. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul Gagasan Pemilihan Kepala Daerah Asimetris pada Daerah Pembantuan sebagai solusi pelaksanaan demokrasi pada masa wabah penyakit coronavirus disease 19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun proposal skripsi yang akan saya angkat memiliki rumusan masalah yang pertama. Bagaimana urgensi gagasan pemilihan kepala daerah secara asimetris di daerah non-asimetris pada masa wabah penyakit COVID-19. Yang kedua, bagaimanakah konsep ideal gagasan pemilihan kepala daerah asimetris di daerah non-asimetris pada masa wabah penyakit COVID-19. Yang selanjutnya, dalam hal melakukan penelitian terhadap proposal skripsi atau penelitian skripsi yang akan saya angkat, saya menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori konstitusi dan yang kedua adalah teori demokrasi. Pada penelitian ini, saya menggunakan metodologi penelitian normatif dengan analisis data kualitatif. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesilap kata dan kesalahan kata. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.